Ketakutanmu itu pikiran bawah sadar. Bukankah pikiran bawah sadar kita itu sebenarnya bisa jadi intuisi? Yes, bisa jadi intuisi. Kalau pikiran bawah sadar programnya benar. Logika Anda berdasarkan pengetahuan Anda semuanya. Pikiran bawah sadar itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa bagus sebenarnya kalau misalnya yakin terus dia belajar. Bisa bagus karena itu jadi dorongan untuk motivasi. Bisa jadi ngaco kalau ternyata dia yakin terus ngelakuin gitu aja. Terus habis itu aku yakin bisa, tapi yang dilakuin gak ada apa-apanya. Nah, ini akan menjadi problem besar ketika Anda memutuskan arah hidup Anda pakai bawah sadar. Sementara bawah sadarnya penakut pula. Ini ngaco banget, bakal mendistorsi pikiran sadar kita kemana-mana. Guys, saya pengen share di video ini sesuatu yang mungkin bisa bikin hidup Anda itu jadi lebih luar biasa lagi. Beberapa video saya yang lalu, saya pernah bilang tentang 95% dari keputusan kita di kepala nih ditentukan oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, problemnya adalah banyak orang ternyata tidak menyadari, bahkan tidak tahu apakah pikiran saya ini muncul dari pikiran sadar atau pikiran bawah sadar. Nah, kita akan bedah di video kali ini, termasuk case study. Yang pertama, pikiran sadar Anda adalah Anda sendiri. Logika Anda berdasarkan pengetahuan Anda semuanya. Pikiran bawah sadar itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Orang tua menanamkan sesuatu di bawah sadar kita akan jadi program dan Anda berpikir bahwa itu pikiran Anda. Padahal itu pikiran titipan dari orang tua Anda misalnya. Kita akan pelan-pelan bedah satu-satu. Pikiran sadar itu logika. Misalnya, ketika Anda menentukan target omset. Let's say Anda bilang target omset saya 1 miliar. Kenapa bisa 1 miliar? Kemarin kita sudah mencapai begini, tim saya jumlahnya begini, maka target berikutnya adalah 1 miliar. Itu tak sadar. Anda juga bisa bilang bahwa kayaknya nggak bisa kecapai nih 1 miliar nih, karena kita kurang resource. Kalau 100 juta, saya butuh 10 orang. Kalau 1 miliar, saya butuh 100 orang. Misalnya seperti itu. Saya butuh 100 orang, trafficnya segini. Itu pikiran sadar. Oke, that's fine. 1 miliar kayak 100 juta nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah tiba-tiba Anda set 1 miliar, dan Anda merasa kayak, kayaknya nggak berani ya. Kalau nggak capek gimana ya? Kan kemarin kita baru 100 juta ya. Ini tiba-tiba naik 10 kali lipat. Kayaknya nggak bisa ya. Anda udah pakai feeling. Nah, begitu Anda pakai feeling, mulai muncul rasa takut, rasa tidak berani, dan seterusnya. Ini pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini datanya dari mana? Itu yang kita nggak tahu kan. Itu kan di belakang sana. Kemarin saya ngobrol ini dengan teman saya, dan dia bilang, Dan, bukankah pikiran bawah sadar kita itu sebenarnya bisa jadi intuisi? Yes, bisa jadi intuisi. Kalau pikiran bawah sadar programnya benar. Problemnya adalah kalau programnya salah, maka bukan jadi intuisi, jadinya mental block. Saya bilangnya chicken mindset. Jadi mau konten nggak berani, bawah sadarnya nggak berani. Otak sadarnya bilang zaman sekarang mau konten. Otak bawah sadarnya bilang nanti minder, nanti malu, nanti kalau dinyinyirin, nanti kalau jelek, nanti kalau apa. Ini bukan logika. Ini adalah perasaan, di mana itu hasil bypass, hasil dari pikiran bawah sadar. Ya, jadi untuk membedakan simple banget itu Anda bisa pakai ChatGPT, Anda bisa pakai AI, lemparin aja statement kepala Anda. Ini loh, saya mikir begini, saya merasa begini, nanti suruh dia pisahin mana yang pikiran sadar, mana yang pikiran bawah sadar. Karena pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu lompat, jadi cepet banget begitu. Dan Anda tidak tahu ini datang dari sini apa dari sini. Kalau dari pikiran sadar, maka itu adalah Anda, berdasarkan logika Anda. Kalau dari bawah sadar, bisa jadi karena titipan orang lain. Bisa jadi, sangat mungkin sekali malah. Contoh lagi case tadi, saya kemarin sempat chatting sama seseorang. Dia bilang mau ngelamar kerjaan di bidang sales atau apapun itulah, whatever. Saya agak lupa cerita detailnya. Tapi abis itu, dia punya masalah dan dia curhat. Itu adalah nanti kalau nggak performance-nya nggak nyampe atau kalau dipecat atau apapun itu, aku ini udah umur 30 plus, akan kesulitan untuk nyari kerjaan lagi. Anak istri mau makan apa dan seterusnya. Saya bilang, oke, stop dulu. Oke, pisahin dulu antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Apa plan B-mu kalau kamu sampai dipecat? Wah, ya itu saya nggak tahu ya plan B-nya ya, karena nanti nggak bisa kasih makan anak, nggak bisa ngasih ini, nggak ada income dan sebagainya, udah usia. Saya bilang stop. Oke, stop dulu. Itu pikiran bawah sadar. Ketakutanmu itu pikiran bawah sadar. Sekarang pakai logika, what's your plan B? Kalau kamu dipecat, kamu bakal ngapain? Plan B-nya itu apa? Dia bilang, mikir sebentar, dia bilang, ngelamar lagi. Oke, apa problemnya atau apa challenge terbesarmu untuk ngelamar lagi? Dia bilang, nggak ada. Ya sudah, selesai. Jadi pikiran sadar itu sesimpel itu sebenarnya. Ngelamar kerja, keterima atau dipecat atau bahkan nggak diterima, yang ngelamar lagi. That's logic.
Tapi ketakutan nanti anak gak makan dan sebagainya, ini bawah sadar. Karena ini udah merembet ke sana kemari. Di bawah sadar punya program nih. Programnya adalah kalau aku cowok, aku gak punya income, berarti aku malu-maluin, aku gagal sebagai suami, aku gak bisa ngasih makan anak istri, berarti nanti anak istriku bakal mati, berarti aku adalah jadi orang yang gagal di seluruh dunia, whatever. Itu program bawah sadarnya. Dan itu datang dari mana? Nggak tahu. Bisa aja dari orang tua, teman, saudara, lingkungan, dan sebagainya. Nggak tahu. Tapi itu ngaco. Karena tidak memotivasi. Karena tidak berguna bagi jalan hidupnya dia. Dia membuat ketakutan. Ini jadi problem. Makanya saya bilang, pisahin dulu sebentar. Putuskan secara sadar, kamu maunya apa? Ketok palu dulu, aku maunya ini. Kalau pikiran bawah sadarnya muncul, habis itu kita beresin. Jadi cara mikirnya begitu. Jadi jangan pikiran bawah sadar yang ngaco, yang tidak memberdayakan, dilibatkan untuk mikir. Sehingga ini akan membuat distorsi, bubar semua. Karena apa? Karena pikiran sadar kita itu cuma 12%, bawah sadar 88%. Sehingga ketika 88% dilibatkan, 12% udah pasti kalah. Jatuh cinta, susah move on kan? Karena itu bawah sadar, jatuh cinta itu bawah sadar. Ya jatuh cinta nggak pakai plus minus ya, pro and cons gitu kan ya. Itu dihitung sebentar, tapi kalau sudah cinta ya udahlah. Sisanya itu akan mengalah. Nah ini akan menjadi problem besar ketika Anda memutuskan arah hidup Anda pakai bawah sadar. Sementara bawah sadarnya penakut pula. Ini ngaco banget, bakal mendistorsi pikiran sadar kita kemana-mana. Saya kasih contoh lagi. Waktu beberapa tahun yang lalu ya, kondisi finansial saya kebetulan tidak baik-baik saja. Ya, jadi kena COVID dan sebagainya, itu membuat bisnis jadi agak kacau gitu. Tapi saya merasa tenang, bahkan masih gonta-ganti handphone. Karena pikiran bawah sadar saya masih punya aset fisik. Saya punya apartemen yang nilainya luar biasa, double digit miliar ya, di Jakarta. Berjalannya waktu, logika saya mulai mikir. Saya mulai belajar investment, belajar gimana caranya mengatur duit dan sebagainya. Saya mulai mikir, apartemen segede itu, maksudnya nilainya sebesar itu, return ketika disewakan, ngerasa di Malang atau di Jakarta, return ketika disewakan adalah cuma 2,7% saja. Dan itu mesti nyari-nyari orang ya, 2,7%. Logika otak sadar saya mengatakan bahwa ini kalau dipindah di obligasi saja, itu dapat bisa net 5,5 sampai 5,9%. Net loh, after tax. Di kepala sadar saya mengatakan bahwa ya, saya pindahin begini, saya jual, saya pindahin begini, income saya double. Dimana saya udah nggak usah kerja lagi, hanya pakai obligasi. Oke? Begitu saya call untuk jual dan begitu laku, saya rada anxiety. Karena di kepala saya, program yang sudah berjalan adalah saya punya aset fisik itu aman. Begitu dipindah di obligasi, ini bukan aset fisik. Di kepala saya nggak ada programnya bahwa ini aman. Nggak enak. Kalau saya ngikutin bawah sadar saya, nggak saya jual. Tapi otak sadar saya bilang kalau dijual, profitnya naik 2 kali lipat, income saya naik 2 kali lipat. Nah, kenapa? Habis itu apa yang saya lakukan? Tetap jual. Diberesin bawah sadarnya. Macem-macem, tekniknya macem-macem. Saya sampai membeli apartemen kecil yang harganya itu mungkin cuman berapa ya itu ya? 2%, 3% dari aset saya. Kebayang ya? Seberapa harganya ya? Saya cuma beli apartemen yang harganya mungkin sekitar 3% lah dari apartemen saya. Saya beliin beberapa apartemen kecil yang returnnya 10%. Sehingga di kepala saya masih punya apartemen nih. Ada itunya dikit gitu ya. Itu untuk membuat bawah sadar saya, oh saya masih punya apartemen lah ya, sedikit gitu kan. Meskipun ininya 10%, tapi kan beda jauh ya, karena ini cuma 3%, nggak sampai 3% bahkan. Ya 3%-an kira-kira. Nah, sisanya saya masukin obligasi, sebagian saya masukin beberapa private investment. Berjalan 6 bulan ke depan. Oke, aman, udah mulai tenang nih. Jadi ingat ya, dari aset fisik yang di kepala saya aman, dipindahin ke obligasi, ini bawah sadar saya teriak. Di program seperti itu, beli aset fisik, kemudian diprogram dengan bilang bahwa oh obligasi aman lah, obligasi itu negara yang jamin dan whatever lah, kayak gitu kan, ngambilnya surat utang negara gitu kan ya. Jadi itu diulang-ulang sebagai afirmasi sehingga membuat saya jadi oke, finally bisa ngikutin, bawah sadar saya bisa ngikutin, nggak ada anxiety lagi. Nah, apa yang terjadi 6 bulan kemudian, which is sekitar 2 minggu yang lalu, saya lihat portfolio obligasi saya ada yang di RDPT, whatever lah ya. Setelah 6 bulan, ternyata portfolio saya itu minus 1,7%. Sudah termasuk bunga yang dibayarkan, plus harga spread, harga jual beli dan sebagainya. In 6 months, saya rugi 1,7%. Dari situ saya mikir, buset, separuh dari cash saya di situ minus 1,7%. Separuh di investment saya yang lain ini profit puluhan persen. Kayak buset banget, ini kalau saya pindah ke sini, ini double lagi nih. Kebayang ya? Itu logika saya. Akhirnya saya call bank. Begitu saya call bank, obligasi mau saya jual. Berapa banyak Pak? Semuanya. Saya tutup telepon, anxiety lompat. Gitu.
Karena apa? Karena program di kepala saya adalah obligasi itu aman, aset ini, investment ini tidak aman. Bukan tidak aman sih, tetapi lebih tidak aman. Bukan tidak aman, tetapi lebih tidak aman dibandingkan yang dijamin oleh negara. Of course, itu udah jelas. Ya kan, ada risk and reward dan sebagainya. Apa yang saya lakukan? Hitung dulu risk rewardnya, konfirmasi ke banyak hal, yang berarti saya lagi meyakinkan, bukan meyakinkan ya, saya lagi mempelajari supaya otak sadar saya tahu bahwa ini memang beneran aman. I know, karena A, B, C, D. Ini due diligence saya. Begitu ini udah oke, maka yang saya lakukan, saya training adalah saya nggak ngelihat bahwa ini dijamin negara, ini dijamin company dan seterusnya. Begitu itu bukan, karena kalau dibuat seperti itu berarti saya mengafirmasi bahwa obligasi lebih aman. No, saya mau memindah dana saya. Maka yang saya lakukan adalah saya melihat profitnya sekarang. Karena saya memang butuh mentransfer bawah sadar saya. Oh, profitnya di sini cuma segini, minus lagi, di sini udah profit lagi. Itu. Jadi keputusannya adalah baik otak sadar dulu untuk memindahkan dana. Baru bawah sadar saya nggak nurut ini, saya train supaya bawah sadar saya itu oke, pindah ke sini. Ini serak nih sekarang gitu. Jadi dibuat serak, bukan kok nggak serak terus diikutin. Kalau nggak serak diikutin, tetap jadi barang fisik yang setahun cuma 2,7%. Begitu lompat sini udah 10 kali lipat lebih, Pak. Ya, jadi itu teman-teman. Maksud saya bikin video ini adalah bahwa Anda bisa mempelajari, mengenali, being aware, nyadar ini otak sadar atau otak bawah sadar yang bekerja. Nah, better my advice adalah Anda mulai mengenali itu dan mulai memutuskan hidup Anda secara sadar. Saya maunya A, saya maunya B, saya mau C, saya mau D, dan seterusnya. Alasannya apapun, jelas semuanya, bukan nggak jelas. Oke? Dan kemudian, kalau bawah sadarnya ketinggalan, atau nggak srek, atau nggak setuju, ini yang di training bawah sadarnya. Saya mau diet misalkan, tapi bawah sadarnya nggak, males lah diet lah ini, dan seterusnya begitu. Bawah sadarnya di training supaya dia ngikutin diet Anda mau public speaking misalkan, Anda mau ngonten misalkan. Oke, saya tahu saya mau ngonten, tapi bawah sadarnya malu, minder dan sebagainya. Oke, putusin konten dulu, bawah sadarnya di training. Nah, itulah di sini kenapa Anda bisa pakai Brain Boost. Kalau mau diet, tinggal pakai Brain Boost Weight Loss. Anda mau public speaking, ada Brain Boost PD Public Speaking. Anda mau konten, ada Brain Boost Content Creator Profesional. Anda mau sembuh dari duka, ditinggal meninggal, ada Brain Boost sembuh dari duka. Ya, jadi putusin dulu tanpa distorsi bawah sadar. Setelah itu baru bawah sadarnya di training ulang. Karena bawah sadar itu bisa di training dan dia nggak bisa ngejudge. Ingat ya, bawah sadar bisa jadi intuisi kalau sudah terlatih dengan benar. Bisa jadi mental block kalau isi programnya nggak pernah di training dan salah semua. Bahkan ada orang yang, aku yakin bisnisku pasti berhasil. Ini kadang-kadang bawah sadar melampaui otak sadar. Dimana otak sadarnya nggak ngerti apa-apa tentang bisnis, nggak ngerti skill marketing, skill operational, skill finance, semuanya, rekrut tim, semuanya nggak ngerti otak sadarnya nih. Otak bawah sadarnya yakin aja. Bisa bagus sebenarnya kalau misalnya yakin terus dia belajar. Bisa bagus karena itu jadi dorongan untuk motivasi. Bisa jadi ngaco kalau ternyata dia yakin terus ngelakuin gitu aja. Terus habis itu aku yakin bisa, tapi yang dilakuin gak ada apa-apanya. Ya nungguin aja, pokoknya bisnisnya ditungguin aja. Pokoknya aku yakin bisnisku pasti berhasil. Yakin aja. Ini bawah sadarnya melampaui tapi ngaco. Jadi ingat ya, bawah sadarnya yakin, bisa positif, bisa dorong kita do something untuk konsisten, tapi konsistennya di hal yang nggak berguna. Nungguin bisnisnya nggak maju-maju, bisa terjadi. So, video ini summary teman-teman, kesimpulannya adalah Anda mulai perhatikan mana pikiran sadar, mana pikiran bawah sadar. Boleh diskusi di komen, ini pikiran sadar atau bawah sadar. Ya, jadi pikiran sadar Anda dengan mudah untuk nge-switch. Kalau nggak begini pakai logika. Pikiran bawah sadar biasanya tidak mudah untuk diubah. Aku benci, aku sebel, aku takut, aku apa, perasaan-perasaan begitu munculnya bawah sadar karena adanya program di masa lalu. Bisa jadi program titipan orang tua, bisa jadi program yang lain-lain. Bayangin, Anda mau ngelakuin bisnis. Oke? Sudah tahu nih, udah ngelakuin, udah due diligence, sudah ngitung semuanya, udah oke. Tapi ternyata Anda takut gagal. Takut gagalnya ternyata program orang tua, karena orang tuanya pernah ketipu, dia ngajarin Anda jangan ini, jangan itu, jangan partneran, jangan apapun itu. Dan itu programnya mereka dititipkan ke Anda nggak nyadar, karena itu program bawah sadar, sehingga hidup Anda macet gara-gara program titipan orang tua Anda tadi. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Jangan-jangan itu bukan kamu, itu orang tuamu yang bilang lewat bawah sadarmu. Ini jadi problem. Alright, so thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.